난 너의 무적 hero 문제새로 너의 목소리로 움직이는 슈퍼 울트라맨 멈추지 않는 에너지. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Adia Natasha dengan NIM 21029166. Di sini saya akan menampilkan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe To Stay terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas 8 SMPN 42 Padang. Nah, proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian untuk pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Yarman MPD dan Ibu Maulani Meptia Rani SPD MPD. Program studi saya yaitu pendidikan matematika. Baiklah, untuk bab pertama, itu bab 1, adalah latar belakang masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan kognitif fundamental dan tujuan dalam pembelajaran matematika yang harus dilatih dan dikembangkan pada peserta didik. Harapannya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014, diharapkan setiap peserta didik yang mempelajari matematika dapat memiliki salah satu dari 3 kemampuan matematis yang menjadi tujuan utama diberikannya matematika di sekolah. Nah, di antaranya yaitu kemampuan memahami konsep matematis, kemampuan komunikasi matematis, dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nyatanya, berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh DIMSS tahun 2015, bahwasannya kemampuan peserta didik khususnya dalam bidang matematika masih di bawah standar internasional. Yang kedua, menurut penelitian Nanda, R.A. dan Usman tahun 2020, kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di daerah-daerah Indonesia masih rendah, dan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam penyelesaian soal PISA yang dimiliki oleh peserta didik masih dalam kategori rendah. Nah, untuk indikator kemampuan pemecahan masalah matematis itu berdasarkan Permendikbud nomor 58 tahun 2014, yaitu yang pertama, mengorganisasi data serta memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah. Nah, yang kedua, memilih strategi yang tepat untuk memecahkan masalah serta menggunakan strategi pemecahan masalah. Nah, yang ketiga, menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat, menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, penyebabnya, yaitu yang pertama, belum melibatkan peserta didik untuk aktif pada saat pembelajaran konvensional. Yang kedua, sekolah belum memaksimalkan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Untuk solusinya, adapun model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif adalah model pembelajaran kooperatif tipe To-Stay atau TSTS merupakan salah satu alternatif. Nah, alasannya, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe To-Stay akan menuntun peserta didik untuk aktif, baik dalam menjelaskan, menyimak materi yang dijelaskan temannya, tanya jawab maupun mencari jawabannya. Oke, selanjutnya masuk kepada identifikasi masalah. Nah, yang pertama, yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Yang kedua, peserta didik yang masih belum aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik yang kurang fokus dan tidak memperhatikan pendidik dalam menyampaikan materi. Selanjutnya masuk kepada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah yang akan diteliti dibatasi berdasarkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMPN 42 Padang. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8
di SMPN 42 Padang yang pembelajarannya dengan model kooperatif tipe to stay lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Untuk tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 di SMPN 42 Padang yang pembelajarannya dengan model kooperatif tipe to stay lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian. Nah, bagi peserta didik, itu sebagai pengalaman belajar yang lebih efektif dalam proses pembelajaran sehingga lebih mudah memahami materi serta mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Selanjutnya, bagi pendidik, sebagai acuan untuk melatih pendidik dalam meningkatkan kemampuan mencari alternatif model pembelajaran yang tepat dalam bidang matematika. Selanjutnya, bagi kepala sekolah, sebagai masukan untuk melakukan inovasi pembelajaran pendidik guna mencapai tujuan sekolah serta tujuan pendidikan. Bagi peneliti, yaitu sebagai panduan calon pendidik matematika sehingga bisa menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di sekolah. Bagi peneliti lainnya, yaitu sebagai sumber dan masukan dalam penelitiannya atau pengembangan penelitiannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, masuk kepada bab 3. Yang pertama adalah kajian teori. Nah, di sini terdapat model pembelajaran kooperatif tipe to stay (TSS) yang dimana akan dijelaskan yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe to stay (TSS). Yang kedua, karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe to stay (TSS). Yang ketiga, akan dijelaskan kegiatan pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe to stay. Yang keempat, itu akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe to stay atau TSS. Selanjutnya, yaitu model pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir ada penjelasan terkait kemampuan pemecahan masalah matematis. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay atau dua tinggal dua tamu merupakan pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan itu tahun 1992 di mana memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membagikan hasil informasi dengan kelompok lain. Salah satu pendapat ahli yaitu menurut Huda, model pembelajaran kooperatif tipe to stay ini merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar peserta pendidik dapat saling bekerjasama, bertanggung jawab, saling membantu menyelesaikan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Selanjutnya, masuk kepada penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Iskandar, Zulkarnain, dan Firdaus Rahman, itu tahun 2016. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan pembacaan masalah matematika peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe to stay efektif dalam meningkatkan kemampuan pembacaan masalah matematis dan kemandirian belajar peserta pendidik sekolah menengah pertama. Selanjutnya, yaitu penelitian yang relevan oleh Meuliud Karadak itu tahun 2017. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pendidikan berbasis peta konsep efektif dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Nah, selanjutnya menurut penelitian Xijing Huang yaitu tahun 2019 menjelaskan bahwa pendidik harus membimbing peserta pendidik untuk menggunakan model matematika dengan terampil, mewujudkan pembacaan masalah yang efisien, dan mendorong kemajuan pendidikan yang berkualitas.
Yang keempat, ada penelitian yang relevan menurut Irwan tahun 2019 dengan kemampuan pembacaan masalah pada statistika yang menggunakan mode pembelajaran kooperatif tipe two-status array lebih baik dibandingkan kemampuan pembacaan masalah pada statistika yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, penelitian Hasniati itu tahun 2020 menunjukkan model pembelajaran think per share dan two-status array yang efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan pemecahan masalah matematika. Nah, yang keenam ada penelitian yang relevan menurut Sylvia Harleniela itu tahun 2020 dengan hasil kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe two-status array lebih baik dibandingkan peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketujuh ada penelitian yang dilakukan oleh Putri Meliani dan kawan-kawan itu tahun 2019 dengan peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model two-status array lebih baik dibandingkan peningkatan hasil belajar peserta didik yang menggunakan problem-based learning. Yang kedelapan, penelitian internasional yang dilakukan oleh Andi Kaharudin dan Nining Hajeniati itu tahun 2020 yang memperoleh hasil mode pembelajaran kombinasi number head together dan two-status array berpengaruh signifikan dalam hasil belajar matematika dan aktivitas peserta didik sekolah menengah atas. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Nining Choirianisa, Dewi Azizah, Syita Fatihah, yaitu tahun 2019. Itu hasil penelitiannya adalah mode pembelajaran two-status array memberikan pengaruh yang baik terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Yang terakhir itu ada penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Sari tahun 2019 yang menyebutkan hasil penelitiannya adalah model pembelajaran two-status array memberikan pengaruh yang baik terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Oke, selanjutnya kerangka konseptual. Yang pertama, peserta didik kelas 8 SMPN 42 Padang. Nah, permasalahannya rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang disebabkan oleh peserta didik belum terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, solusinya adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two-status array. Tujuannya untuk membantu pencapaian indikator pemecahan masalah matematika. Nah, untuk langkah-langkahnya ada persiapan, selanjutnya ada presentasi pendidik, yang ketiga ada kegiatan kelompok, yang keempat ada presentasi kelompok, yang keenam ada evaluasi kelompok dan penghargaan. Nah, untuk indikatornya itu yang pertama ada mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada memilih strategi yang tepat untuk memecahkan masalah serta menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga ada memecahkan masalah. Yang keempat ada menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian relevan yang telah disajikan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 42 Padang yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two-status array lebih baik dibandingkan dengan yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Oke, selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian yaitu penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen. Nah, pada penelitian semu digunakan dua kelas sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two-status array, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang diberikan perlakuan model pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya untuk rancangan penelitian yang digunakan untuk membandingkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik adalah non-equivalent post-test only control group design, di mana sampel tidak dipilih secara acak untuk ditentukan sebagai
kelompok eksperimen atau percobaan, dan kelompok kontrol. Selanjutnya, populasi dan sampel. Untuk populasi, yaitu peserta didik kelas 81 sampai dengan 84 SMPN 42 Padang tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya, sampel. Sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 kelas, yaitu 1 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemilihan kelas sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data ujian tengah semester matematika peserta didik kelas 8 SMPN 42 Padang tahun pelajaran 2024-2025. Yang kedua yaitu uji normalitas populasi, yang dimana hipotesis statistik dalam uji normalitas ini adalah jika H0 diterima, maka data populasi berdistribusi normal, dan jika tolak H0, maka data populasi tidak berdistribusi normal. Di mana apabila p-value-nya lebih dari alfa, maka H0 diterima dan data berdistribusi normal. Sedangkan jika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 dan data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, yaitu uji homogenitas variansi populasi, di mana hipotesisnya yaitu H0, jika H0 diterima, data populasi bervariansi homogen, dan jika tolak H0, data populasi tidak bervariansi homogen. Selanjutnya, yang keempat yaitu uji kesamaan rata-rata populasi. Apabila data berdistribusi normal dan homogen dengan hipotesis statistiknya sebagai berikut, jika H0 diterima, maka μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 itu sama dengan μ4. Nah, jika tolak H0, itu terdapat μi tidak sama dengan μj, dengan i J itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan sampel penelitian. Nah, pengambilan kelas sampel dilakukan secara acak dengan simple random sampling. Selanjutnya masuk kepada variabel penelitian. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi atau mendahului variabel terikat. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 2 state to say, kelas eksperimen, dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Nah, untuk variabel terikat adalah variabel yang mempunyai akibat atau mendapat pengaruh dari variabel yang mempengaruhinya. Nah, untuk variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 SMPN 42 Padang. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Nah, yang pertama itu ada jenis data, yaitu data primer. Itu data yang diperoleh secara langsung dari hasil tes akhir dari sampel teliti. Itu sumber datanya adalah kelas sampel. Nah, yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain. Nah, data sekunder yang digunakan adalah nilai penilaian tengah semester genap matematika peserta didik kelas 8 SMPN 42 Padang tahun pelajaran 2024-2025. Untuk sumber datanya yaitu dari wakil kurikulum dan guru mata pelajaran matematika kelas 8 SMPN 42 Padang tahun pelajaran 2024-2025. Untuk prosedur penelitian, yaitu yang pertama ada tahap persiapan dengan langkah-langkahnya. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, itu dengan berbagai prosedurnya, dan selanjutnya ada tahap penelitian. Oke. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap penyelesaian, yaitu ketiga tahap ini akan dijelaskan dengan berbagai langkah-langkah.
Tiga prosedur ini akan dijelaskan beserta langkah-langkahnya. Selanjutnya, masuk kepada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang diperlukan oleh peneliti untuk memperoleh data setelah mengumpulkan informasi di lapangan, yaitu digunakan tes akhir yang disusun berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Nah, tes akhir ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dalam masing-masing indikator. Nah, selain itu juga untuk melihat perbandingan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, tes akhir diberikan pada akhir pertemuan pembelajaran. Nah, soal tes akhir ini dibuat dalam bentuk soal esai. Selanjutnya itu teknis analisis data. Analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan penelitian dengan melakukan uji hipotesis, membandingkan rata-rata nilai hasil tes pembacaan masalah matematika peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik itu dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menghitung skor kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas sampel. Selanjutnya itu dilakukan analisis. Nah, proses analisis data tes akhir dilakukan dengan bantuan software Minitab dengan uji kesamaan dua rata-rata dengan syarat. Pertama, melakukan uji normalitas dengan Andrews-Sutherland test. Kedua, uji homogenitas dengan variansi tes. Nah, jika data normal dan homogen, itu gunakan uji T atau t-test. Selanjutnya, lakukan uji hipotesis. Nah, setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diperoleh kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, jika data berdistribusi normal dan memiliki variansi sama, maka uji statistik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji T. Yang kedua, jika data berdistribusi normal dan variansi tidak homogen, maka uji statistik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji T absen. Nah, yang ketiga, data tidak berdistribusi normal. Nah, jika kedua data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis dilakukan dengan statistika non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.